Melihat kesedihan dan penderitaan tak terkira yang tengah dialami rakyat Gaza, Yaman menjadi satu-satunya negara Islam yang memilih jalur pertempuran menghadapi Israel demi menghentikan genosida Israel yang didukung oleh para sekutunya. Terbaru, serangan misil hipersonik Yaman berhasil jatuh di area bandara utama Israel yang mengganggu jalur penerbangan di negara tersebut. Ini adalah salah satu serangan paling signifikan sejak konflik Gaza meningkat, karena misil hipersonik Houthi berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel dan mendarat di dekat Bandara Ben Gurion, pusat vital Israel, di mana hal itu kemudian membuat Netanyahu langsung membalas. Tak sampai 24 jam, puluhan jet tempur terbang di atas Yaman, di mana puluhan bom dijatuhkan yang membuat satu pelabuhan hancur total dan pabrik semen di Yaman musnah. Selain Israel, Yaman juga menghadapi serangan dari Amerika. Sekutunya Inggris yang sudah lebih dahulu menjatuhkan lebih dari 1.000 bom sejak agresi militer diberlakukan. Jelas ini bukan pertempuran yang bisa dimenangkan Yaman sendirian secara logika. Tapi melihat keberanian Yaman dalam menghadapi kepungan raksasa perang, dunia pun memberikan respect pada mereka. Dan berikut rangkuman di balik keberanian Yaman bertempur demi Gaza yang menderita. Israel is doing in Gaza is the symbol of evil for this generation. Ma qui siamo andati oltre le guerre. Questo non è guerra già, questo è terrorismo. Saat banyak para diploma bersuara di panggung internasional hingga PBB, di Gaza, Israel yang gak menggubris tekanan internasional karena dukungan dari para sekutu Eropanya hingga veto Amerika, dengan tenang terus melancarkan serangan militer serta melakukan blokade yang membuat banyak warga kelaparan. Itu adalah aksi genosida, seperti yang disampaikan oleh Amnesty International, di mana menurut analisa dan penyelidikan yang mereka lakukan, tindakan Israel telah membawa populasi Gaza ke ambang kehancuran. Mereka menggunakan kekuatan militer yang didukung Amerika, Inggris, dan negara sekutunya untuk menghancurkan Gaza. Dan kini melakukan blokade bantuan yang membuat puluhan ribu anak-anak menderita dan meninggal karena kelaparan. Lihatlah bagaimana truk-truk bantuan hanya bisa mengantri di perbatasan menuju Gaza. Dan itulah yang pada akhirnya membuat Yaman bertindak. Negara ini tentu bukan negara yang besar, tapi kepeduliannya untuk membela Gaza melebihi negara-negara lainnya saat mereka memilih jalur pertempuran untuk membela rakyat Gaza. Ya, sejak agresi militer yang dilakukan Israel ke jalur Gaza, Yaman telah menjadi negara yang mencoba mengganggu Israel dan para sekutunya. Dimulai dengan menyerang kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel dan Amerika di Laut Merah. Hingga terbaru, mereka memilih melakukan serangan langsung pada Israel akibat aksi blokade yang membuat orang-orang kelaparan. Serangan Yaman pun sukses memberikan kejutan besar pada Israel, di mana terbaru kita melihat untuk kali pertama wilayah paling vital Israel yakni bandara mampu ditembus misil sejak konflik terjadi. Lihatlah bom yang mengguncang Israel saat sistem pertahanan udaranya tak berfungsi untuk menghentikan Yaman. Melihat bahwa Yaman benar-benar menjadi ancaman Israel dan para sekutunya, Amerika dan United Kingdom atau Inggris pun melakukan serangan atau operasi gabungan besar-besaran ke Yaman. Dan serangan semakin besar. Saat baru-baru ini, Israel juga ikut mengirimkan puluhan jet tempurnya untuk menggempur Yaman. Jadi, sehari usai bandara utama Israel mendapatkan serangan, di bawah perintah Netanyahu yang menyaksikan langsung serangan ke Yaman dari bunker yang ada di Tel Aviv, 20 pesawat tempur Israel ikut serta dalam operasi di Yaman dengan menjatuhkan lebih dari 50 bom besar ke puluhan target.
Warga Hodeida di Yaman pun mengatakan mereka mendengar ledakan di pelabuhan. Dengan api dan asap besar terlihat mengepul di area tersebut. Sirene ambulan juga terdengar di seluruh kota, di mana getaran akibat serangan yang terjadi dinilai sangat dahsyat. Sekarang, lihatlah betapa besar kobaran api yang ada di pelabuhan. Jelas, dengan pesawat jet tempurnya, Israel yang didukung oleh para sekutunya seperti Amerika dan Inggris punya kemampuan lebih besar untuk menghancurkan Yaman. Tapi menariknya, serangan besar yang dilakukan Israel, Amerika, dan Inggris ini tak membuat Yaman takut. Saat sebaliknya, warga Yaman justru bersumpah bahwa serangan Israel dan Amerika Serikat tidak akan bisa menghentikan dukungan kami untuk Gaza. Melihat bagaimana Yaman mendapatkan serangan, dunia pun terbagi. Kalau yang pro-Israel atau Amerika Serikat, mereka ya mendukung serangan itu. Tapi bagi mereka yang mendukung kemanusiaan di Gaza, mereka pun memberikan dukungan ke Yaman dan menunjukkan respek yang besar pada Yaman atas keberanian sebelumnya menyerang Israel demi Gaza. Lihatlah komentar-komentar berikut ini. Ya Tuhan, ya Rob, lindungilah orang-orang Yaman yang pemberani dan terkasih. Manusia-manusia hebat yang memperjuangkan kemanusiaan, mematuhi hukum internasional untuk mencegah genosida. Yang terbaik di antara kita, orang-orang Arab sejati, manusia sejati. Ini menunjukkan betapa lemahnya negara-negara Arab. Israel menguasai setiap negara yang mereka inginkan. Sekarang saya bisa mengatakan, sudah waktunya Israel menduduki seluruh Mesir, Lebanon, Suriah, Saudi. Sekarang sudah selesai. Seseorang bisa menghentikan mereka, biarkan Tuhan yang melakukannya untuknya. Dari jantung Gaza, kami merasakan penderitaan kalian. Wahai rakyat Yaman, kalian dan aku seakan-akan berada di bawah serangan udara yang sama. Misi Israel menguasai Gaza. Setelah membalas Yaman dengan serangan besar baru-baru ini, Netanyahu bakal mulai meningkatkan agresinya untuk menguasai Gaza. Ini adalah tujuan Israel sejak awal, yakni memiliki tanah dan merampas Gaza. Dalam sebuah video, Netanyahu mengatakan bahwa operasi tersebut akan intensif dan akan memindahkan lebih banyak warga Palestina di Gaza. Meski begitu, tidak jelas kemana Israel akan memindahkan warga Gaza, di mana sejauh ini rakyat Gaza semakin terkepung. Militer Israel telah menguasai sebagian besar wilayah Gaza, dengan puluhan ribu pasukan terus ditambah untuk menaklukkan Gaza. Diplomasi apapun sepertinya tak akan menghentikan mereka untuk menguasai Gaza, selain Yaman yang coba menyerang mereka baru-baru ini. Namun seperti sudah kita lihat, siapapun yang menyerang Israel, negara seperti Amerika dan Inggris akan membantu Israel dan menyerang negara tersebut. Yaman belum menyerah. Meskipun Yaman terus diguncang oleh serangan udara yang dahsyat dari Israel, Amerika Serikat, dan Inggris, semangat perlawanan mereka tidak pernah surut. Terbaru, usai pelabuhan Hodeida yang menjadi jalur vital bagi pasokan makanan dan bahan bakar bagi lebih dari 20 juta penduduk Yaman Utara dihancurkan, Houthi, Yaman, menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Mereka menolak untuk menyerah, bahkan ketika dunia menyaksikan ketidakseimbangan kekuatan yang begitu mencolok. Menanggapi serangan besar dari Israel, Houthi menegaskan bahwa serangan ini tidak akan menghentikan dukungan mereka terhadap Gaza. Dengan juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyatakan bahwa serangan Israel adalah pelanggaran kedaulatan Yaman dan akan direspon dengan tindakan yang menyakitkan dan efektif.
Pada akhirnya, konflik ini telah menunjukkan betapa besarnya keberanian Yaman untuk membela rakyat Gaza. Meski menghadapi serangan besar dari Israel, Amerika, dan Inggris, Yaman tetap berdiri tegak dengan tekad yang tak tergoyahkan untuk membela Gaza. Houthi, melalui juru bicara mereka Yahya Saree, menegaskan bahwa agresi ini hanya akan memperkuat perlawanan mereka. Sebuah janji yang digaungkan oleh rakyat Yaman yang bersumpah untuk terus mendukung saudara mereka di Gaza. Namun di balik keberanian ini, dunia menyaksikan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk. Baik di Gaza yang terkepung blokade, maupun di Yaman yang harus menghadapi raksasa seperti Amerika dan Inggris yang membantu Israel. Diplomasi internasional tampaknya belum mampu menghentikan roda genosida yang dimainkan Israel dan sekutu mereka Amerika, dan meninggalkan jutaan nyawa dalam ketidakpastian. Sekarang, saat Israel terus melakukan agresi untuk menguasai Gaza, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah Gaza benar-benar akhirnya akan dirampas Israel tanpa ada perlawanan dari dunia? Hanya waktu yang akan menjawabnya.